Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin, hadirat, pemirsa dimanapun berada yang kami hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita bisa melakukan aktivitas rutinitas kita, yaitu puasa di bulan Ramadan tanpa suatu halangan apapun. Oleh karena itu, rasa syukur marilah kita ikrarkan dengan membaca kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah yang kami hormati. Kemarin kami sudah memberikan sedikit kultum tentang pembahasan mengenai syarat sahnya puasa dan syarat wajibnya orang berpuasa. Mungkin panjenengan bagi yang belum mengetahui bisa dilihat di channel YouTube Desa Grandegan Kecamatan Bayan sini. Nah, pada kesempatan kali ini itu kita akan meneruskan, yaitu tentang rukun-rukun orang berpuasa, dan nanti bab selanjutnya yaitu apa saja yang bisa membatalkan puasa. Nah, seperti biasa kita akan mengambil materi fikih, yaitu dari kitab Safinatun Najah, yang nanti sedikit akan kita jelaskan melalui kitab Kasyifatus Sajah, yaitu syarahnya kitab Safinatun Najah. Yang pertama yaitu tentang rukun-rukun orang berpuasa. Jadi sebenarnya rukun untuk orang berpuasa sendiri itu tidak banyak sekali, hanya ada 3. Kalau rukun sholat itu banyak sekali, mulai dari niat, takbiratul ihram, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk rukun berpuasa, khususnya ini puasa Ramadan, itu hanya ada 3. Nah, akan kami bacakan seperti biasa untuk kitab Safinatun Najah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hada utawi iki iku faslun ono fasal suci. Arkanuhu utawi pira-pira rukune puasa, hu itu kembali ke puasa. Iku salah satu asya'a, telung perkara. Jadi rukun puasa itu ada 3 macam. Niatun suwiji niat. Yang pertama itu niat. Lailan ing dalam waktu bengi. Jadi pada tiap malam. Likulli yaumin fil fardhi. Kedue saben-saben dina ing dalam puasa fardu. Jadi setiap hari itu khusus untuk puasa di bulan Ramadan. Itu niat yang pertama. Watarku muftirin lan tinggal perkara kang batalake. Jadi yang kedua itu meninggalkan apa-apa yang membatalkan puasa. Zakiran hali eling, ketika kita ingat, mukhtaron tur karepe dhewe, waira jahilin kang ora bodho, makzurin kang di gen udur, wasaimun lan wong kang puasa. Jadi yang ketiga itu orang yang berpuasa. Hadirin hadirat rahimakumullah yang kami hormati.
akan kami jelaskan satu persatu mengenai rukun orang berpuasa. Yang pertama itu niat. Jadi khusus untuk puasa di bulan Ramadan itu harus wajib niat pada setiap malam di bulan Ramadan untuk puasa di kemudian hari. Jadi kalau orang yang tidak membaca niat dalam hati, itu puasanya itu tidak sah. Ada pendapat dari mazhab Malikiyah yang berpendapat bahwa niat itu cukup 1 bulan penuh di awal bulan Ramadan. Itu khusus untuk mazhab Malikiyah. Tapi untuk ketiga mazhab seperti mazhab Imam Syafi'i, mazhab Hanafiyah, dan Ahmad Hambali, itu niat setiap malam di bulan Ramadan. Jadi setiap ada puasa hari ke-1, 2, 3 itu harus ada niatnya masing-masing. Nah, niat itu bagaimana? Kalau niat dilafalkan pada tiap di hari puasa bulan Ramadan itu Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu sudah cukup. Jadi kebanyakan jamaah itu melafalkan niat itu setelah sholat tarawih agar besok itu tidak lupa. Jadi ketika kita melaksanakan sholat tarawih, seusai sholat tarawih, imam itu biasanya langsung menuntun jamaahnya untuk melafalkan niat puasa untuk hari berikutnya. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu niat untuk tiap-tiap puasa di hari bulan Ramadan. Nah, khusus untuk mazhab Malikiyah itu niat cukup di awal bulan Ramadan untuk 1 bulan penuh. Nah, mazhab Syafi'iyah juga memakai itu. Karena apa? Karena untuk menjaga-jaga apabila itu ada niat di hari-hari Ramadan itu ada yang lupa, kita memakai yang mazhab Malikiyah. Nah, bagaimana untuk lafal niatnya? Akan kami bacakan contoh lafal niat dari mazhab Malikiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma jami syahri ramadhani hadhihi sanati taqlidan lil imami maliki fardhalillahi ta'ala. Artinya apa? Aku niat berpuasa di sepanjang bulan Ramadan tahun ini dengan mengikuti Imam Malik, mazhab Malikiyah, karena Allah Ta'ala. Jadi niat ini tetap dipakai ketiga mazhab itu, mazhab Syafi'iyah, mazhab Hanafi, dan mazhab Ahmad Hambali, itu khusus untuk darurat. Jadi misal ketika kita lupa di sepanjang hari itu niat puasa bulan Ramadan, nah yang dipakai ini. Puasanya itu insya Allah tetap sah. Nah, tapi kita tetap kalau dalam keadaan sadar, kita tetap harus niat di sepanjang hari di bulan Ramadan. Nah, itu yang pertama itu tentang niat. Terus yang kedua itu rukun yang kedua tentang puasa itu meninggalkan apa-apa yang membatalkan puasa. Seperti makan, minum, muntah secara disengaja, terus penyakit ayan, terus nanti kalau ada kelainan seperti orang gila itu juga harus ditinggalkan. Karena kalau misalkan sedikit saja itu orang itu gila, meskipun nanti akan sadar, itu tetap membatalkan puasa. Nah itu. Nah terus yang ketiga itu wasoimun, orang yang berpuasa. Pastinya itu
orang yang menjalankan, seperti kita, shaim. Jadi orang yang berpuasa harus ada. Beda sama rukun sholat, itu tidak ada di dalam rukun sholat itu orang yang sholat itu tidak ada, karena rukun sholat itu gerak-gerik tubuh seseorang. Jadi kebanyakan itu gerakan tubuh seseorang. Jadi tidak orang dalam sholat itu tidak dikategorikan dalam rukun sholat. Tapi beda kalau puasa. Puasa itu harus ada orang yang berpuasa. Karena kalau tidak ada orang yang berpuasa, itu kan puasa itu seperti bayang-bayang, seperti angan-angan, seperti bukan secara fisik, tapi kan di dalam diri seseorang yang harus orang itu ada. Nah itu orang yang berpuasa, shaimun. Nah itu pembahasan kita tentang rukun-rukun orang berpuasa. Selanjutnya hadirin hadirat rahimakumullah yang kami hormati, bab selanjutnya yaitu tentang apa saja yang membatalkan puasa. Itu seperti yang tadi itu rukun puasa yang kedua, tetapi di sini ada pembahasan sendiri. Hada utawi iki iku faslun ono fasal swiji. Yabtulu batal apa as-saumu puasa biriddatin sebab murtad, wahaidin lan haid, wanifasin lan nifas. Jadi puasa itu batal. Sebabnya itu apa? Itu yang pertama itu murtad, keluar dari Islam atau kekufuran. Terus yang kedua itu haid, itu bagi perempuan, nifas juga bagi perempuan, awiladatin utawa melahirkan itu juga bagi perempuan. Wajununin lan edan. Kalau di sini bahasanya edan itu gila. Jadi walau lahdotan senajan sak kecerdasan jati, meskipun itu gilanya itu sedikit. Jadi tidak sampai pokoknya gila terus, tapi kalau gilanya itu orang itu tidak dalam keadaan sadar atau gila, itu tetap puasanya itu batal. Wabi ikmain lan geleleng, utawa kalau di sini bahasa geleleng itu kalau dalam bahasa Indonesia itu orang ayan. Orang ayan itu orang yang mempunyai penyakit ayan atau kadang itu kambuh ayannya, tidak sadarkan diri, nah itu puasanya batal. Wasukrin lan mendem, orang mabuk. Nah, kalau di sini orang mabuk itu mabuknya itu secara disengaja. Ta'adda bihi kang anjarak sopoman bihi kelawan mendem. Jadi sengaja untuk mabuk. Dalam artian nanti mabuk ini muntah. Jadi orangnya itu muntah dalam keadaan sengaja. Berbeda kalau misalkan muntah itu tidak sengaja, itu insya Allah itu tidak batal. Jadi kalau muntahnya itu secara disengaja, itu muntahnya itu batal, membatalkan puasa. In amalamun ngeratani jami annahari ing sekabehane dino. Jadi setiap hari, misal muntahnya itu setiap hari, berarti itu membatalkan puasa. Jadi tidak banyak hal yang membatalkan puasa ini dari segi jasmani ya, dari segi jasmani. Kalau dari segi rohani nanti hilangnya pahala puasa paling. Misal katakanlah kita berbuat maksiat, kita menonton video orang atau ghibah atau dan lain sebagainya, itu memang tidak membatalkan puasa, tetapi kita kehilangan pahalanya berpuasa. Puasanya tetap sah. Nah itu. Ini kalau ini yang membatalkan puasa secara nyata. Jadi secara fisik, secara jasmani. Memang kita dituntut dalam berpuasa itu tidak hanya jasmani tetapi juga secara rohani. Jadi jasmani kita tetap dituntut untuk berpuasa, rohani kita juga dituntut untuk berpuasa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mungkin itu saja penjelasan dari kami mengenai rukun-rukun orang berpuasa dan
Yang kedua tentang apa saja yang membatalkan orang yang berpuasa. Nah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda saksikan kajian Ramadan bersama Kerandegan TV.